Tiba-tiba mikir kalau terlahir bodoh, ya itu wajar. Tapi menjadi bodoh sampai mati itu pilihan. Apakah definisi dari kata bodoh itu sendiri? Biasanya, kebodohan terdefinisi dari kondisi di mana seseorang memiliki jumlah informasi yang sangat minim dan kondisi tersebut akhirnya menghasilkan dampak buruk. Mengutip dari sumber di internet, ada yang berpendapat bahwa kebodohan adalah sikap mental yang tidak mengenal eksistensi dirinya dan abai terhadap kebenaran. Dalam hierarki kehidupan, biasanya dalam jumlah, sesuatu yang nilainya lebih rendah akan berjumlah lebih banyak daripada sesuatu yang punya nilai lebih tinggi. Contoh, orang miskin akan lebih banyak jumlahnya daripada orang kaya. Batu akan lebih banyak jumlahnya daripada emas. Nah, begitu juga orang bodoh akan lebih banyak jumlahnya daripada orang pintar. Mungkin karena tidak minum tolak angin kali ya. Ya memang begitu sistem kehidupan ini. Karena tidak akan ada orang yang dianggap lebih pintar kalau semua orang pintar. Kondisi seperti ini akhirnya membuat kebanyakan orang sadar atau tidak cenderung memilih ada dalam kelompok yang jumlahnya lebih banyak. Apalagi karena kita makhluk sosial. Makin bawah tingkatan kita, makin banyak temennya. Makin naik ke atas, makin sedikit. Sudah begitu dalam proses untuk menaikkan level juga tidak mudah. Apalagi semakin kita naik ke atas, semakin kita punya beban tanggung jawab. Misal, bila konteksnya dalam segi intelektual, ketika kita punya informasi atau pengetahuan yang lebih dibanding orang kebanyakan, mau digunakan untuk apa kelebihan tersebut? Mau dibagikan dengan tujuan membantu orang lain, bisa. Mau disembunyikan dan digunakan untuk mengambil keuntungan pribadi juga bisa. Ya, ironis memang melihat fakta banyak orang yang sebenarnya dalam tanda kutip pintar malah menggunakan otaknya untuk dipakai memperdaya agar mendapatkan sesuatu, semisal seperti kekayaan atau jabatan bagi dirinya sendiri. Ya, menggunakannya untuk keburukan atau kebaikan bebas saja kita pilih. Dengan catatan, suatu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Tapi kembali lagi, coba kita bahas apa saja sih dampak buruk dari kebodohan. Setujukah teman-teman kalau kebodohan itu adalah akar dari semua tindakan kejahatan? Ketidakmampuan seseorang untuk bertahan hidup tanpa membebani satu sama lain, yang akhirnya serta-merta menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik yang terjauh maupun yang terdekat. Dan ironisnya, seseorang yang bodoh ya tidak menyadari bahwa dirinya bodoh, atau kebodohannya merugikan dan merusak orang lain di sekitarnya. Coba deh kita belajar dari cerita sejarah, banyak sekali bukti di mana kebodohan itu menghasilkan penjajahan, di mana bangsa yang lebih superior dapat memperbudak bangsa yang lebih terbelakang. Terjadi pembantaian massal hanya karena perselisihan konyol yang tidak penting. Banyak terjadi kesalahpahaman yang dampaknya mungkin ada sampai sekarang. Tanpa pandang bulu, kebodohan akan menghancurkan setiap hubungan antar manusia, baik di dalam bentuk pertemanan, percintaan, atau keluarga. Meremukkan setiap tembok pembatas dari moral, nilai, norma, dan hukum yang menjadi standar dalam suatu sistem keberlangsungan hidup. Walaupun seolah-olah menjadi dan memilih bodoh itu sepertinya lebih enak. Tidak banyak beban pikiran, lebih banyak jumlah orang yang mendukung dan mengerti kita. Langsung saja sepakat dengan pemikiran atau ide bodoh dari orang-orang berotak dangkal lainnya, yang biasanya juga sering ada dan bahkan diajarkan malah. Baik itu lewat sosmed, film, atau cuma lewat perkataan seseorang. Pasti banyak dan sering dengar kan?
baik itu ajakan atau ide, seperti ikutilah kata hatimu, just following your heart. Orang bodoh akan mengabaikan fakta yang ternyata kata hati itu malah sering sekali menyesatkan. Karena hati kita cenderung hanya ingin yang enak-enaknya saja. Atau jalanin aja dulu. Padahal untuk menjalankan sesuatu, kan kita perlu tahu dulu sejumlah informasi agar ketika menjalankan sesuatu itu, kita terhindar dari kegagalan yang menimbulkan kerugian. Misal, teman-teman memulai sebuah hubungan dengan seseorang, terus jalanin aja dulu. Apa bedanya kalau dianalogikan dengan kita misalkan mencoba nyetir mobil tanpa tahu mobil ini pakai transmisi apa, manual kah, automatic kah, bagaimana cara mengemudikannya saja bahkan tidak tahu. Bukankah wajar kalau hasil dari jalanin dulu aja akhirnya nabrak? Mending kalau mati sendiri, kalau bawa orang lain, atau selamat tapi kaki putus. Kan jadinya harus tetap hidup dengan kondisi tersebut yang akhirnya menyusahkan orang lain. Nah, coba kondisikan kalau yang tadi itu bukan soal nyetir mobil, tapi menjalin hubungan seperti yang di awal itu tadi. Wajar juga kan kalau akhirnya hancur, rungkat, ente-entean. Atau lagi nih, memperjuangkan sesuatu mati-matian, tapi bilangnya cuma. Seperti memakai alasan, dia cuma temen kok, itu cuma hobi kok. Coba pikir deh, kalau cuma, ya buat apa diperdebatkan? Cuma kan berarti sepele. Jika itu sesuatu yang sepele, ya tidak seharusnya ada bantahan. Membuat alasan dari kata cuma adalah pembelaan diri yang tidak relevan. Setelah itu ketika akhirnya menyakiti atau merugikan orang lain dalam taraf tertentu, ya asik-asik aja. Tetap tertidur pulas, enjoy, dan tetap lanjut mencari segala macam kesenangan tanpa harus capek-capek memikirkan orang lain. Pernah denger gak kata-kata pembelaan konyol yang berbunyi, biarin bodoh, toh gak ngerugiin orang lain? Apa benar seperti itu? Contoh di dalam realita bahwa kebodohan memang benar-benar bersifat destruktif. Mari kita buat sebuah ilustrasi berdasarkan kejadian nyata yang kita bagi lewat dua kondisi. Di kondisi pertama misal, ada anak yang pintar yang lahir di keluarga yang bodoh. Akan sering disalahpahami, diragukan, dimarahi, padahal anak itu yang benar dalam berpendapat. Ide-ide brilian yang akan selalu ditolak dan kebodohan dari keluarganya akan menarik dia ke jurang kehancuran dan menjadi manusia gagal yang biasanya berujung pada depresi. Di kondisi kedua, itu terbalik. Ada anak bodoh yang terlahir di keluarga yang pintar. Anak tersebut cenderung akan tidak mengerti, tidak peduli, dan sangat emosional dalam sebuah diskusi. Menjadi beban karena tidak berguna, lalu tanpa dia sadari menghancurkan nama baik, kehormatan, dan membuat malu keluarganya, tetapi tetap keras kepala dan akhirnya menyeret juga keluarganya menuju sebuah kehancuran. Gimana? Cukup familiar kan kedua ilustrasi barusan? Dari dua kondisi tadi, intinya tetap sama. Kebodohan itu menghancurkan dan merugikan orang lain. Teman-teman bahkan akan sering melihat contoh-contohnya di dunia nyata, entah di masa lalu, sekarang, atau di masa depan. Akan selalu ada tragedi yang berulang akibat dari kurangnya pengetahuan. Tidak selamanya menjadi bodoh itu berarti terbebas dari segala macam tuntutan. Ketika kebodohan itu akhirnya menjadi sebuah pilihan, maka pilihan tersebut kelak suatu saat kita juga harus mempertanggungjawabkannya loh. Lagian memilih untuk belajar dan menaikkan standar kepintaran kita itu gak harus kok jadi ahli rumus Pitagoras misalnya, atau berpikir keras untuk membantah hukum termodinamika. Cukup mulai dari hal-hal yang kita sukai saja, apapun itu. Dan slow, pelan-pelan, tidak usah bersaing dengan orang lain.
karena kemampuan dan garis start masing-masing orang kan berbeda-beda. Coba deh kita kutip dari berbagai macam pandangan ajaran teologi. Ada tokoh muslim terkenal, yaitu Sayyidina Ali bin Abu Thalib, yang mengatakan bahwa tidak ada musuh yang lebih zalim dari kebodohan. Dalam agama Kristen, ada juga tertulis di Alkitab dalam kitab Hosea 4 ayat 6, "Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan." Dalam Buddha ada syair juga yang tertulis di kitab Dhammapada. Terdapatlah hal yang paling buruk dari semua noda, yaitu kebodohan, avijja. Seseorang dapat terbebas dari semua noda bila mana telah menyingkirkan kebodohan ini. Coba Hindu, oke. Dalam Kidung Sloka Bhagavad Gita atau Weda kelima yang berarti nyanyian suci, juga memandang bahwa ketidaktahuan adalah perilaku keimanan yang tidak mantap kepada Brahman yang akhirnya menjadi belenggu dan menimbulkan sifat tamas, yaitu kemalasan dan kebingungan. Ada juga nih yang bagus mengutip dari ajaran Konghucu yang juga menjelaskan dosa dan akar kejahatan itu berpusat dari individu, di mana para tetua yang ingin mengatur negara akan mengatur keluarga mereka terlebih dahulu. Mereka yang ingin mengatur keluarganya akan menata kehidupan pribadi mereka terlebih dahulu. Mereka yang ingin menata kehidupan pribadinya akan memperbaiki pikirannya dan meluruskan niatnya terlebih dahulu. Mereka yang ingin meluruskan niatnya akan memperluas pengetahuan mereka terlebih dahulu. Memperluas pengetahuan berasal dari mendalami banyak. Hanya ketika kehidupan pribadi telah tertata, barulah keluarga bisa diatur. Ketika keluarga teratur, barulah negara bisa diatur. Dan ketika negara telah teratur, maka terciptalah kedamaian di seluruh dunia. Ada di Esposito halaman 542 sampai 543. Ayo, mau lari kemana lagi? Masih mau bebal? Saya kan ateis, hanya percaya pada sains. Lah, belajar sains berarti kan harus pintar juga. Bahkan Isaac Newton yang merupakan fisikawan, matematikawan, alkimiawan, ahli astronomi, dan filsuf alam, kurang sains apa lagi coba? Dia aja bilang bahwa ateisme adalah suatu kebodohan. Ketika aku memperhatikan tata surya, aku melihat bumi terletak pada jarak yang sesuai dari matahari yang memungkinkannya mendapat panas dan cahaya yang cukup, dan tentu ini tidak terjadi secara kebetulan. Nah lo, lagian bodoh kok dipelihara? Pasti lebih baik pelihara ayam. Jadi apakah masih mau milih jadi bodoh, terus denial dengan pembelaan? Apa salahnya kalau jadi bodoh? Anda saja yang sok pintar. Well, kalau masih begitu, ya lanjutkanlah. Mantap jiwa dan have fun forever.